Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dr. Sakti yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini dengan link channel 111811315. Baik, pada pemeriksaan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan motorik, pemeriksaan refleks fisiologis, refleks patologis, dan refleks primitif. Baik, yang pertama, sebelum kita melakukan tindakan ini, kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, untuk pada pemeriksaan kali ini pasien dalam kondisi berbaring secara rileks. Kemudian untuk pemeriksaan pada refleks motorik ada 3 yang akan kita nilai. Yang pertama adalah kita akan melakukan ukuran otot, tonus otot, dan kekuatan otot. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan ukuran otot. Yang pertama kita lakukan pada pemeriksaan ukuran otot, yaitu kita mengobservasi bagian otot-otot pasien. Kita melihat apakah ada tremor, apakah ada kores, atetos, ataupun ada spasme, tik, dan vasikulasi, dan mukloni otot atau myokloni otot. Kita kemudian akan melakukan pemeriksaan tonus otot. Yang pertama kita lakukan pada pemeriksaan ini, kita menggunakan kedua tangan untuk memeriksa pada bagian lengan dan bagian kaki pasien. Kemudian kita gerakkan tangan dan kaki pasien secara perlahan sampai semakin cepat, dan kita mengajaknya sambil berbicara pada saat memeriksakannya. Ya, baik Bapak, namanya siapa Bapak? Oh, Dharma ya. Bapak sehari-hari aktivitasnya apa Bapak? Mainnya. Bapak tinggal di mana Bapak? Oh, di RT 15 ya. Bapak saudaranya ada berapa Bapak? 5. Oh, baik Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot, yang dimana kita akan meminta pasien mengangkat kedua tangannya sampai melewati kedua kepalanya. Baik Bapak, bisa angkat tangannya sampai melewati kepala Bapak. Ya Bapak, baik, kasih Bapak kembalikan. Kemudian kita meminta pasien mengulanginya, dan kita berikan tekanan pada tangan pasien. Baik Bapak, coba Bapak angkat tangannya atas. Coba yang satunya Bapak. Baik. Ya, baik Bapak. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan ini, apabila kita berikan nilai 5, maka pasien normal, tidak ada gangguan pada sistem ototnya. Kemudian jika kita memberikan nilai 4, pasien dapat menggerakkan otot dengan benar dan dapat menahan tahanan ringan dan sedang. Jika kita memberikan nilai 3, maka pasien dapat mengangkat lengan tetapi langsung jatuh. Dan jika kita berikan nilai 2, pasien dapat mengangkat lengannya, hanya dapat menggerakkan, tidak dapat mengangkat kedua tangannya, hanya dapat menggerakkan bagian sendi-sendinya. Kemudian jika nilai 1, pasien tidak dapat menggerakkan atau mengangkat lengannya, hanya bisa teraba pada bagian otot-otot pasien. Kemudian jika kita berikan nilai 0, maka tidak ada kontraksi terjadi sama sekali pada bagian otot pasien. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis, yang dimana pada pemeriksaan fisiologis ini terdiri dari 5 pemeriksaan refleks, yaitu refleks biceps, triceps, brachioradialis, patella, dan Achilles. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan refleks biceps, yang dimana kita akan menggunakan palu refleks. Kemudian kita akan meminta pasien untuk berbaring secara rileks, dan untuk kita meminta pasien untuk memfleksikan tangannya dan menaruh di bawah umbilikus. Baik Bapak, silakan. Kemudian kita menaruh ibu jari pada bagian biceps, dan kita berikan ketukan refleks pada biceps pasien. Dan kita lakukan juga pada tangan yang satunya.
Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan reflex triceps, yang dimana kita juga akan meminta pasien memfleksikan tangan dan menaruh di atas umbilicus. Kemudian kita memberikan ketukan pada bagian fossa left crani dan lakukan pada tangan yang lain. Yang kita lakukan juga pada tangan yang satunya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks brachioradialis, yang dimana kita minta pasien untuk setengah fleksi pada lengan, kemudian kita akan memberikan ketukan pada area processus styloideus dan kita lakukan pada kedua tangannya. Ini Bapak silakan berdiri setengah fleksi dan tidak menghadap pada processus styloideus. Dan kita lakukan juga pada tangan yang satu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella, yang mana kita akan mengangkat atau memfleksikan lutut dari pasien dan menaruh tangan pada bagian bawah lutut pasien. Kemudian kita akan memberikan ketukan pada area di bawah tendon musculus quadriceps femoris di bawah patella. Dan kita lakukan juga pada kaki yang satunya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks Achilles, di mana kita akan meminta pasien untuk memfleksikan bagian tungkai bawahnya, kemudian kita akan memberikan sikap dorsofleksi. Bapak. Kemudian kita setelah kita memberikan sikap dorsofleksi, kemudian kita berikan ketukan pada area Achilles. Dan kita lakukan juga pada kaki yang satunya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks dinding abdomen atau dinding perut superficialis, refleks abdominalis. Yang pertama kita lakukan, kita meminta pasien untuk memfiksasi bagian perut pasien dari baju yang digunakan. Baik Bapak, bisa angkat bajunya ke atas Bapak. Baik. Kemudian kita akan menilai, kita akan melakukan goresan pada area dinding perut pasien dengan menggunakan ujung ganggang dari palu refleks. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penggoresan pada area epigastrium yang diinervasi oleh torakal 6 sampai dengan torakal 7. Baik, setelah itu kita akan melakukan juga goresan pada area supra umbilicus yang diinervasi oleh torakal 7 sampai torakal 9. Baik, kemudian kita akan melakukan lagi goresan pada umbilicus yang diinervasi oleh torakal 9 dan torakal 11. Kemudian kita akan melakukan lagi goresan yang terakhir, yaitu pada infraumbilicus yang diinervasi oleh torakal 11 sampai torakal 12. Baik, untuk interpretasi dari pemeriksaan ini positif jika tidak ada kontraksi otot, kemudian negatif apabila tidak dapat kontraksi otot yang biasanya terjadi pada orang ibu hamil karena perutnya lembek, bisa juga pada bayi yang berumur baru lahir sampai 1 tahun, dan juga pada orang yang obesitas atau kelebihan berat badan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan patologis, yang dimana terdiri dari pemeriksaan Hoffman, pemeriksaan Plummer, dan pemeriksaan Babinski. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan Hoffman, yang mana terdiri dengan pertama kali kita akan memegang tangan pasien, lalu kita akan memfleksikan dan rilekskan. Kemudian kita akan menjepit jari tengah pasien menggunakan jari tengah kita, lalu kita akan berikan goresan kuat pada ujung kuku pasien dengan ibu jari kita. Baik Bapak. Kemudian setelah kita menjepit dengan jari tengah kita, kemudian kita berikan jepitan pada kuku pasien. Dan baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan ini, apabila refleks positif, itu jika terjadi goresan atau terjadi goresan kuat, maka mengakibatkan refleks jari telunjuk itu akan memfleksikan atau abduksi ibu jari.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan Tromner, yang dimana kita akan di sini kita akan memegang lagi tangan pasien, kemudian kita akan mempleksikan dan rilekskan, kemudian kita akan lalu akan menjepit jari tengah pasien lagi dengan jari telunjuk dan jari tengah kita, kemudian kita akan sentil-sentil pada area ujung jari. Baik Bapak. Kemudian untuk interpretasi pada pemeriksaan ini itu apabila refleks positif, maka pada saat kita melakukan sentilan atau goresan tadi, maka mengakibatkan fleksi pada jari telunjuk dan fleksi dan abduksi ibu jari. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Babinski, yang dimana kita di sini kita juga akan memegang lagi pergelangan kaki pasien. Lalu kita akan menggoreskan pada area lateral sampai ke ibu jari atau sampai jari jempol kaki, kemudian dengan menggunakan ujung palu refleks. Baik, kita akan melakukan. Kita lakukan dari area lateral sampai ke ibu jari. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan ini, apabila tes ini positif, maka didapatkan gerakan dorsofleksi ibu jari yang disertai mekarnya jari-jari yang lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks primitif, yang dimana terdiri dari 5 pemeriksaan, yang dimana pemeriksaan snort reflex, pemeriksaan menghisap, dan pemeriksaan menghisap, kemudian pemeriksaan menggenggam, dan pemeriksaan palmar, dan juga pemeriksaan glabella. Baik, dan pemeriksaan palmomental. Pada pemeriksaan ini kita akan melakukan pemeriksaan snort reflex, yang dimana di sini caranya kita akan memberikan stimulus dengan melakukan perkusi pada area bibir pasien. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan kali ini, apabila refleks positif, maka bibir atas dan bawah itu akan menjungur atau terjadi kontraksi otot di sekitar bibir atau di bawah hidung. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks menghisap. Pada pemeriksaan kali ini kita akan memberikan stimulus berupa sentuhan pada area bibir pasien atau area mulut pasien dengan menggunakan sesuatu benda. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan ini, apabila refleks positif, maka terjadi stimulasi pada dan menimbulkan gerakan bibir, yaitu gerakan seolah-olah seperti sedang melakukan menetes. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan refleks menggenggam palmar, yang dimana kita akan berikan lagi stimulasi berupa penekanan pada area penempatan jari pada telapak tangan pasien. Lalu kita akan berikan tekanan. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan ini akan terjadi jika positif, maka jari tangan akan mengepal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks glabella, yang dimana kita akan berikan stimulasi dengan pukulan sedang pada area glabella, kemudian kita akan atau pada area sekitar super orbitalis. Nah, baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan ini, jika refleks positif, maka akan terjadi kontraksi singkat pada kedua otot orbicularis oris atau orbicularis oculi, yang dimana pada lesi perifer atau nervus facialis refleks ini berkurang atau negatif, dan kemudian juga pada sindrom Parkinson dan refleks ini sering meninggi. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan melakukan pemeriksaan refleks palmomental, yang dimana kita akan berikan goresan pada daerah telapak tangan pasien. Baik. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan palmomental ini, apabila positif maka akan terjadi kontraksi pada musculus mentalis
dan orbicularis oris ipsilateral.